Bayangkan kamu diminta merancang sebuah mobil dari awal. Apa hal pertama yang kamu lakukan? Langsung menggambar, menghitung spesifikasi, atau justru membuat rencana? Dalam dunia teknik, perencanaan adalah seperti kompas. Tanpa arah yang jelas, bahkan desain terbaik pun bisa melenceng jauh. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana insinyur menyusun strategi desain, menghadapi tantangan produksi, dan mengelola proyek nyata dengan cara yang sistematis tapi tetap fleksibel. Bayangkan kamu diminta memilih baut untuk menyambung dua pelat baja. Terdengar mudah? Tentu saja, kalau kamu sudah tahu pasti jenis baut yang tepat, tapi bagaimana kalau kamu justru harus merancang sambungannya dari nol, tanpa tahu bentuk, ukuran, atau bahkan metode penyambungannya? Disinilah dua dunia dalam desain teknik bertemu. Masalah pertama adalah tipe yang jelas dan terukur. Kita hanya perlu menghitung, memilih, lalu selesai. Sementara masalah kedua adalah teka-teki terbuka, dengan banyak solusi yang mungkin, tapi belum ada satu pun yang pasti benar. Uniknya, kedua masalah ini punya kondisi fisik yang sama persis. Plat baja 145, setebal 4 mm, selebar 6 cm, dan menahan beban 100 Newton. Tapi cara menyelesaikannya sangat berbeda. Yang satu cocok dengan pendekatan desain linear, sementara yang lain menuntut proses desain iteratif yang eksploratif. Siap menggali lebih dalam? Mari kita mulai dengan proses linear dan lihat bagaimana masalah sederhana diselesaikan dengan presisi teknik. Coba pikirkan skenario ini. Kamu diminta memilih baut untuk menyambung dua pelat baja. Terdengar mudah? Tentu saja, kalau kamu sudah tahu pasti jenis baut yang tepat. Tapi, bagaimana kalau kamu justru harus merancang sambungannya dari nol? Tanpa tahu bentuk, ukuran, atau bahkan metode terbaiknya. Inilah titik temu dua jenis masalah dalam desain teknik. Masalah pertama bersifat terdefinisi dengan jelas. Kita hanya perlu menghitung, memilih, dan selesai. Sementara masalah kedua adalah teka-teki terbuka, dengan banyak solusi yang mungkin, tapi belum ada yang pasti benar. Uniknya, kedua masalah ini punya kondisi fisik yang sama persis. Pelat baja 145, setebal 4 mm, selebar 6 cm, dan menahan beban 100 Newton. Tapi pendekatan menyelesaikannya sangat berbeda. Yang satu cocok dengan desain linear, yang lain menuntut desain iteratif yang lebih eksploratif. Siap membedah perbedaannya lebih dalam? Mari lanjut ke proses linear di slide berikutnya. Kali ini, kamu dihadapkan pada soal yang langsung dan spesifik. Berapa ukuran baut yang cukup kuat untuk sambungan ini? Ini bukan soal imajinasi, ini soal teknis, dan jawabannya bisa dicari lewat proses linear. Langkah pertama, pahami permasalahan. Identifikasi semua parameter penting, material, dimensi, gaya kerja, dan tujuan sambungan. Selanjutnya, evaluasi produk. Gunakan rumus teknik untuk menghitung kekuatan, tegangan, dan nilai faktor keamanan. Terakhir, dokumentasikan hasilnya. Catat semua keputusan, lengkap dengan asumsi dan justifikasi teknis. Tidak perlu mencari solusi baru. Karena dalam kasus seperti ini, jawaban sudah ada di katalog teknik, kita tinggal pilih, hitung, dan konfirmasi. Desain linear seperti mengikuti resep yang sudah teruji. Kalau bahan dan tujuannya jelas, langkah-langkahnya pun tinggal diikuti dengan rapi. Tapi, bagaimana jika resepnya belum ada? Mari kita lihat kenyataan lapangan di slide berikutnya. Kadang desain dimulai dari ruang kosong. Kamu harus menyambung dua pelat baja, tapi tidak ada aturan, tidak ada produk referensi, bahkan tujuannya masih bisa berubah di tengah jalan. Kamu bebas memilih baut, las, perekat, atau bahkan lipatan logam. Setiap pilihan mungkin tepat, atau justru keliru. Tapi bagaimana kalau kamu sendiri belum tahu kebutuhan akhirnya? Disinilah proses iteratif berperan. Alih-alih langsung memilih satu solusi, kamu mulai dengan menyusun langkah-langkah fleksibel, mengembangkan spesifikasi, membuat beberapa konsep, mengevaluasi, mengulang bila perlu. Bayangkan diagram alur seperti labirin, banyak cabang, banyak jalan balik.
Itulah gambaran dari gambar di samping. Tidak ada jalur lurus, hanya eksplorasi, revisi, dan penyempurnaan. Proses ini bukan pemborosan waktu. Ini cara berpikir yang adaptif. Karena dalam kenyataan, solusi seringkali tidak muncul di awal, tapi terbentuk sambil berjalan. Selanjutnya, mari lihat bagaimana langkah pertama, yaitu menyusun spesifikasi, menjadi fondasi penting dalam proses desain yang kompleks ini. Sebelum kamu mulai merancang sambungan, ada satu hal penting. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Apakah sambungannya harus bisa dibongkar pasang, harus tahan bocor, atau justru menahan panas tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar detail kecil. Mereka adalah dasar dari spesifikasi teknis, sebuah peta awal yang menuntun arah desainmu. Tanpa peta ini, kamu bisa menghabiskan waktu menganalisis konsep yang ternyata tidak relevan. Tapi dengan spesifikasi yang jelas, kamu bisa langsung menyaring ide-ide yang cocok dan fokus pada satu atau dua konsep terbaik. Spesifikasi itu seperti batas arena permainan. Kamu tahu mana yang boleh dicoba dan mana yang sebaiknya dihindari. Dan yang paling penting, kamu tahu apa yang dibutuhkan sebelum mulai menghitung atau membuat model teknik. Jadi kalau proses iteratif itu seperti labirin, maka spesifikasi adalah petunjuk arah pertamamu agar tidak tersesat sejak awal. Berikutnya, kita akan melihat perbedaan antara konsep yang langsung matang dan yang masih perlu dieksplorasi bentuk dan fungsinya. Bayangkan dua insinyur duduk di meja yang sama. Yang satu diminta merancang sambungan yang sudah sering dipakai. Yang satu lagi harus menciptakan solusi untuk masalah yang belum pernah muncul sebelumnya. Insinyur pertama mungkin langsung berkata, kita pakai welded lap joint saja. Tinggal tentukan bahan, kedalaman las, dan panjang sambungan. Itu adalah konsep matang. Karena masalahnya sudah umum dan solusinya bisa langsung dikembangkan ke tahap teknis. Tapi insinyur kedua, ia harus memikirkan lebih banyak hal. Apakah sambungan perlu fleksibel? Haruskah ringan tapi tetap kuat? Apakah bentuk produk secara keseluruhan perlu ditinjau ulang? Ini adalah konsep abstrak, karena bentuk produk belum jelas dan solusi bisa sangat bervariasi. Semakin kompleks dan tidak lazim masalahnya, semakin besar kebutuhan untuk eksplorasi bentuk dan ide baru. Disinilah kekuatan proses iteratif bekerja. Bukan hanya memilih dari solusi yang ada, tapi membentuk kemungkinan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Selanjutnya, mari kita refleksikan bersama. Kapan kita perlu proses linier dan kapan harus memilih pendekatan iteratif? Ada dua jenis proyek yang sering ditemui insinyur. Yang pertama, merancang penutup baut untuk mesin pompa air standar. Yang kedua, menciptakan metode baru untuk menyambung dua bahan ringan di luar angkasa. Proyek pertama cukup jelas. Masalahnya terdefinisi dan solusinya mungkin sudah ada di katalog teknik. Tugasmu adalah memilih opsi terbaik berdasarkan data yang tersedia. Disinilah proses linear jadi pilihan, efisien, terarah, dan minim kejutan. Proyek kedua berbeda, tujuannya belum pasti, pilihan solusinya terbuka lebar, dan setiap keputusan bisa memengaruhi keseluruhan sistem. Dalam situasi seperti ini, kamu memerlukan eksplorasi, pengujian, dan tak jarang perlu mengulang dari awal. Itulah ruang kerja proses iteratif, fleksibel, adaptif, dan kreatif dalam menghadapi ketidakpastian. Tidak ada satu pendekatan yang selalu benar. Pilihan metode bergantung pada seberapa jelas masalahnya. Karena desain teknik bukan sekadar soal mengikuti prosedur, melainkan soal memilih strategi yang tepat untuk tantangan yang sedang kamu hadapi. Berikutnya, kita akan membahas tantangan dalam merancang produk yang hanya dibuat satu kali, seperti jembatan, satelit, atau reaktor nuklir. Merancang alat medis eksperimental yang hanya dibuat satu kali saja memunculkan tantangan tersendiri. Tidak ada rencana produksi massal, tidak ada jalur perakitan besar, hanya satu produk, dan itu pun langsung dikirim ke pengguna. Di kondisi seperti ini, pilihan manufaktur jadi terbatas. Banyak metode seperti forging, injection molding, atau pembuatan sirkuit khusus hanya efisien jika dipakai untuk produksi dalam jumlah besar. Kenapa? Karena biaya alat bantu produksi atau tooling sangat tinggi.
dan tidak ekonomis jika hanya digunakan sekali. Akibatnya, sebagai perancang kamu harus realistis, lebih cenderung memilih komponen siap pakai dibanding mendesain dari nol. Dan karena produknya hanya satu, efisiensi waktu perakitan bukan prioritas utama. Dalam banyak kasus, produk pertama juga menjadi prototipe sekaligus unit final. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus tepat sejak awal. Tantangan seperti ini membutuhkan strategi desain yang matang, praktis, dan penuh pertimbangan sejak tahap paling awal. Selanjutnya, mari kita lihat contoh nyata perencanaan proyek teknik dari dunia balap mahasiswa, Formula Student. Dalam lomba baja SAE, satu hal yang pasti, waktu terbatas, tekanan tinggi. Sebuah tim mahasiswa harus membangun mobil off-road hanya dalam 6 minggu. Dari rangka, mesin, hingga rem, semua harus dirancang dan dibuat secara paralel. Di tengah tantangan ini, satu hal jadi kunci. Sebuah rencana proyek yang bisa dipercaya. Bukan karena rencana itu akan selalu akurat, tapi karena tanpa arah, tim bisa kehilangan fokus dan momentum. Tim dari Oregon State University menggunakan Microsoft Project untuk menyusun diagram Gantt yang membagi proyek ke dalam beberapa sub-bagian teknis, frame, steering, engine, dan lainnya. Setiap tugas diberi durasi, penanggung jawab, dan milestone yang jelas. Hasilnya tidak selalu sesuai rencana. Beberapa tugas selesai lebih cepat, beberapa lainnya bahkan tidak sempat dikerjakan. Tapi itu bukan kegagalan. Justru disitulah pelajarannya. Karena pada akhirnya, rencana tidak harus sempurna, tapi harus ada. Ia berfungsi sebagai kompas kerja tim untuk menjaga arah, membagi tugas, dan melacak kemajuan nyata. Selanjutnya kita akan membedah isi Gantt chart ini, melihat bagaimana strukturnya benar-benar membantu pengelolaan proyek teknik yang kompleks. Gambar ini memperlihatkan sebuah Gantt chart nyata. Alat ini digunakan untuk merencanakan pembangunan mobil baja ESAE oleh tim mahasiswa teknik mesin. Gantt chart adalah alat bantu visual yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan memantau progres proyek teknik dari awal hingga selesai. Bagian kiri, daftar tugas dan struktur proyek. Di sisi kiri gambar, terdapat daftar tugas dengan nomor urut dari 1 sampai 32. Setiap baris mencantumkan nama tugas, seperti frame design, brake testing, atau seat location. Tugas-tugas ini dikelompokkan berdasarkan area teknis, seperti frame, steering, body, interface, dan brakes. Struktur ini menunjukkan bahwa proyek dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang masing-masing berisi beberapa pekerjaan detail. Bagian atas, garis waktu proyek. Di bagian atas, terdapat sumbu waktu horizontal, dimulai dari 17 September dan berakhir pada 3 Desember. Durasi proyek sekitar 11 minggu. Setiap minggu ditandai secara berurutan di sepanjang sumbu waktu. Garis ini berfungsi sebagai referensi visual untuk menunjukkan kapan setiap tugas dimulai dan selesai. Bagian tengah, batang progres tugas. Bagian tengah Gantt chart menampilkan batang horizontal berwarna gelap yang menunjukkan durasi rencana dari setiap tugas. Sebagian batang juga menampilkan garis pendek yang lebih tebal, menandakan progres aktual pada saat itu. Beberapa tugas belum memiliki batang penuh, artinya belum dimulai atau belum selesai. Di samping setiap batang, tertulis nama anggota tim, seperti Tim, Pat, James, atau All. Ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas tersebut. Simbol-simbol visual di bagian bawah. Di bagian kiri bawah gambar, terdapat legenda simbol. Kotak hitam tebal menandakan tugas utama. Garis pendek hitam di dalam batang menunjukkan progres aktual. Garis putus-putus menunjukkan tugas yang terbagi. Panah besar ke bawah di akhir proyek menunjukkan tenggat waktu. Sedangkan kotak putih kosong menandakan tugas eksternal. Ada juga garis horizontal paling gelap yang menunjukkan rangkuman tugas dalam satu kelompok besar. Simbol-simbol ini membantu tim membaca dan memahami status proyek secara cepat. Pola penjadwalan dan tumpang tindih tugas. Gambar ini juga menunjukkan bahwa banyak tugas berlangsung secara bersamaan. Contohnya, saat tugas desain frame berjalan, pekerjaan untuk sistem rem dan steering juga sudah dimulai.
Ini menunjukkan bahwa proyek dirancang untuk efisiensi waktu dengan beberapa bagian bekerja secara paralel dan bukan menunggu satu sama lain selesai. Mengapa penting memahami Gantt chart seperti ini? Gantt chart bukan sekadar alat dokumentasi. Ia adalah panduan kerja tim yang konkret dan visual. Dengan gambar seperti ini, kamu bisa melihat pembagian pekerjaan, urutan kegiatan, durasi yang direncanakan, dan sejauh mana pekerjaan sudah dilakukan. Bagi mahasiswa teknik, kemampuan membaca dan membuat Gantt chart adalah bagian penting dari manajemen proyek yang efektif. Misalnya, kamu adalah manajer proyek dalam tim teknik. Semua anggota tim punya tugas berbeda dengan jadwal yang saling berkaitan. Lalu bagaimana kamu bisa tahu siapa mengerjakan apa dan apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Jawabannya, gunakan Gantt chart sebagai alat bantu visual yang mengelola seluruh proyek. Gantt chart tidak hanya mencatat tugas. Ia juga menyusun alur kerja, menandai tenggat waktu, dan memantau progres setiap bagian proyek. Dengan Gantt chart, kita bisa tahu tugas mana yang sudah selesai, tugas mana yang sedang dikerjakan, dan mana yang belum dimulai sama sekali. Selain itu, Gantt chart juga memudahkan kita untuk membagi tanggung jawab antar anggota tim, menetapkan milestone penting, serta menyesuaikan rencana saat kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Karena dalam dunia teknik, satu hal yang pasti adalah rencana akan selalu berubah. Tapi dengan Gantt chart, kamu tetap bisa menjaga arah kerja dan ritme tim secara keseluruhan. Mengembangkan produk teknik melibatkan banyak bagian. Anggota tim tersebar di berbagai subprojek, desain bodi, sistem rem, hingga antarmuka pengguna. Semuanya saling bergantung. Waktu terbatas, tugas bertumpuk. Tanpa alat bantu visual, proyek bisa berubah jadi kekacauan. Itulah mengapa Gantt chart sangat penting. Dengan satu pandangan, kamu bisa tahu siapa mengerjakan apa, kapan tugas dimulai dan selesai, mana yang bisa dikerjakan paralel, dan mana yang saling bergantung. Gantt chart membantu tim tetap sinkron, dari ide awal hingga produk jadi. Meski kenyataan sering melenceng dari rencana, bagan ini tetap berfungsi sebagai kompas navigasi proyek. Dalam studi kasus mobil baja SEAI di Oregon State University, sebagian tugas selesai lebih cepat, sebagian tertunda, bahkan ada yang batal dikerjakan. Namun Gantt chart tetap menjaga arah tim. Itulah kekuatannya. Bukan hanya sebagai jadwal, tapi sebagai alat pengarah kerja nyata dalam dunia teknik. Merancang mainan baru mungkin terdengar menantang. Tapi kalau kamu sudah melakukannya ratusan kali, bentuknya hanya berubah sedikit, warnanya berbeda, dan fungsinya kurang lebih sama. Rencana pengembangannya pun bisa tinggal salin dan sesuaikan. Mudah dan cepat. Tapi bagaimana kalau kamu sedang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya? Itulah tantangan yang dihadapi Apple saat pertama kali mengembangkan iPod. Tidak ada peta, tidak ada pedoman, hanya visi dan banyak ketidakpastian. Rencana pengembangan berubah jadi teka-teki besar yang harus dijawab sambil berjalan. Semakin berbeda dan baru produk yang akan dibuat, semakin tinggi pula tingkat kesulitan perencanaannya. Karena di dunia teknik, rencana bukan sekadar daftar tugas. Rencana adalah prediksi masa depan. Dan memprediksi yang belum pernah ada, itu adalah seni tersendiri. Saat hanya membuat satu produk, kamu bisa bereksperimen sebebas mungkin. Gunakan teknik eksperimental, material unik, bahkan desain yang rumit. Tapi ketika harus memproduksi ratusan ribu unit, semua berubah total. Dalam produksi massal, desain harus dibuat dengan perencanaan yang sangat hati-hati. Setiap komponen, setiap sambungan, dan setiap detik waktu perakitan harus dirancang agar efisien, konsisten, dan mudah diulang. Insinyur desain punya ruang untuk memilih material terbaik dan menetapkan proses produksi yang hemat biaya. Namun mereka tidak bekerja sendirian. Insinyur manufaktur memainkan peran penting untuk memastikan desain tersebut bisa diproduksi secara nyata, dengan cepat, tepat, dan sesuai standar industri. Kolaborasi lintas fungsi bukan lagi opsi, tapi keharusan. Karena satu keputusan kecil di tahap desain bisa berdampak jutaan rupiah dalam skala produksi. Desain teknik bukan sekadar menggambar dan menghitung. Ini adalah strategi dinamis,
yang memadukan analisis, intuisi, dan kerja tim. Kita telah melihat bahwa ada dua jenis masalah, yang jelas dan spesifik, dan yang terbuka dan kompleks. Masalah pertama cocok dengan proses linear, sementara masalah kedua menuntut proses iteratif, yang penuh eksplorasi dan revisi. Namun perhitungan teknis saja tidak cukup, karena dunia nyata penuh pertimbangan. Kebiasaan industri, batasan produksi, bahkan preferensi pengguna. Itulah sebabnya kita butuh spesifikasi teknis yang jelas untuk memandu setiap keputusan sejak awal. Dalam proyek skala kecil, kita sering dibatasi oleh alat dan proses manufaktur yang tersedia. Sedangkan pada produksi massal, kolaborasi antara tim desain dan manufaktur menjadi kunci utama. Dan untuk menjaga semuanya tetap terarah, kita gunakan alat bantu manajemen seperti Gantt chart. Ia tidak menjamin segalanya berjalan mulus, tapi membantu tim tetap fokus dan adaptif. Kesimpulannya, desain teknik bukan prosedur yang kaku, melainkan strategi yang fleksibel untuk menaklukkan masalah yang terus berubah. Itulah perjalanan singkat kita menjelajahi dunia perencanaan teknik. Semoga sekarang kamu makin siap menyusun desain, bukan sekadar menggambar, tapi juga berpikir strategis. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.